Buku Sebelum Bunuh Diri, Fakta Deteksi dan Pencegahan Bunuh Diri Remaja, muncul dari sebuah keprihatinan tentang kasus bunuh diri yang tidak saja terjadi di NTT, tetapi di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Ada beberapa informasi yang sangat mengkhawatirkan tentang banyaknya kasus bunuh diri di berbagai daerah di NTT. Kasus-kasus ini sungguh menyapa perhatian karena anak-anak remaja begitu mudah memutuskan untuk mengambil nyawanya. Di dunia ini terjadi kasus bunuh diri setiap 40 detik. Satu kasus. Dengan maksimal setahun terjadi sekitar 800.000 sampai 1 juta kasus. Di Indonesia, kasus itu mencapai 10.000 orang per tahun, meskipun data menunjukkan hanya sekitar 2.000. Banyak kasus yang didiamkan, karena membuka kasus itu dikatakan sangat melukai perasaan keluarga. Kasus-kasus itu ternyata lebih banyak terjadi di desa, dan karena itu jauh dari liputan media, juga media sosial. 1:4, 4 kasus terjadi di desa dan 1 kasus di kota. Yang mengkhawatirkan bahwa kasus itu sudah muncul, ideasi untuk bunuh diri muncul ketika siswa memasuki masa remaja. Setara dengan kelas 5 SD. Ideasi itu muncul, kemudian makin memuncak pada saat usia SMP dan SMA, dan kasus itu mengkhawatirkan terjadi dalam diri para mahasiswa. Inilah kenyataan tentang remaja, baik remaja awal, madya, dan akhir, yang perlu menjadi kesadaran bersama tentang banyaknya kasus yang melanda remaja. Yang perlu kita perhatikan, ideasi untuk bunuh diri itu sekitar 30% terjadi pada laki-laki dan pada perempuan 70%. Tapi saat melakukan tindakan, justru remaja laki-laki yang lebih mengkhawatirkan karena terjadi perbandingan antara 4:1 laki-laki yang melakukan tindakan bunuh diri. Hal ini mendorong penulis untuk menulis buku yang terbit di penerbit Ledalaro pada Mei 2025 ini. Buku ini terdiri dari 10 bab. Bab pertama tentang sabotase diri, lalu data mengagetkan, 3, semua pernah merasa. Remaja harus kita bangunkan kesadaran bahwa mereka semua pada masa ini mereka merasakan dorongan itu. Lalu ada perasaan tak berdaya. Dan terhadap perasaan itu bagaimana merespon keputusasaan. Nomor ke-6, bab 6 adalah lelaki tidak boleh menangis. Inilah yang mengupas mengapa banyak laki-laki, remaja pria lebih banyak memutuskan untuk bunuh diri. Lalu ada goncangan dari dalam, jembatan penghubung tentang digunakannya berbagai jembatan di seluruh Indonesia maupun di seluruh dunia, San Francisco, dan kalau di NTT jembatan Lidiba, justru mengkhawatirkan. Dan bab 9 bagaimana melakukan deteksi dan pencegahan bunuh diri. Semoga buku ini dapat hadir dan digunakan oleh sekolah-sekolah dalam membangun kesadaran siswa. Jika berminat, silakan menghubungi 0813 8662 0868. Terima kasih, salam hormat.